sampai nggak baca, supaya rumah kita ini adem, tenang, nyaman. Terus orang yang ada di rumahnya ini enteng buat taat sama Allah. Dan setan tuh paling ogah Pak sama orang yang di rumahnya banyak ayat Al-Quran yang dibaca. Itu nggak demen. Maka sahabat baca Quran, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, sampai muflihun. Ada suara hadirin di depan rumah. Sahabat juga bingung, ini suara apa? Ketika bingung sahabat tadi keluar, rahimakumullah, maka sahabat tadi melihat ke atas. Ternyata di atas ada awan persis di depan daripada rumah orang tadi yang sedang baca Quran. Ada awan yang unik Pak, yang indah, menyerupai payung dalam satu hadis ini. Maka seketika itu pun hilang, rahimakumullah, hanya orang tadi yang lihat, orang yang baca Al-Quran tadi. Lalu sahabat tadi suatu ketika bertemu dengan Rasulullah, nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku sedang membaca Al-Quran, membaca surah Al-Baqarah. Ada suara di depan rumah, aku lihat ternyata ada awan persis di depan pintuku, di halamanku. Ada awan yang mana menyerupai payung yang unik sekali. Kata Rasulullah, kalau seandainya kau berlama-lama membaca Al-Baqarah, berlama-lama membaca Al-Quran, niscaya banyak orang yang akan mengetahui dan menyaksikan awan yang indah itu. Lalu siapa ya Rasulullah? Itulah malaikat yang sedang turun menjumpai rumahmu yang sedang dibacakan Al-Quran. Jadi jemaah rahimakumullah, Quran itu luar biasa itu Pak. Jadi kalau kita pengen nyari keberkahan, udah nggak ada kecuali Quran. Sampai kita disibukkan dengan baca Quran, insya Allah apapun hajat kita akan dipenuhi sama Allah. Kan rezeki itu Pak ada bisa melalui dengan munajat. Kalau kata guru saya, kalau berdoa mohon maaf, ini kan ada ya, ada 18 sama 81 Pak ya. Itu Asmaul Husna itu Pak. Yang ada ini garis-garis. Itu usahakan kalau berdoa satukan itu garis itu. Ruas itu. Garis-garis itu satukan antara huruf satu dengan satu itu. Lalu diangkat sunnahnya kalau berdoa Pak. Jangan kita mohon maaf kayak ya artinya biasa aja gitu. Usahakan, Nabi pun mencontohkan kalau berdoa diangkat. Satukan itu ruas itu. Itu 18 sama 81. Asmaul Husna 99. Ini ayat Allah Pak. Ayat Allah. Maka ketika kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan itu orang tadi munajat kepada Allah dengan doa. Lalu ada kalanya orang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asbab dia senantiasa beristighfar kepada Allah. Jadi ada orang yang dengan memperbanyak istighfar dikabul doanya. Ada orang yang banyak minta dengan permintaan ya kita minta, ya Allah ampuni dosa saya, berikan keberkahan rezeki saya, dikabul juga. Ada orang yang tidak meminta, dia tidak beristighfar, tapi Allah kabul doanya. Siapa? Orang yang di dalam hatinya ada mahabbah yang dalam kepada Allah. Ada orang yang cinta kepada Allah, yang luar biasa cintanya kepada Allah, cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Mana buktinya seorang itu cinta kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad? Ketika di saat akan masuk waktu sholat, dia sambut dengan senang hati. Mau datang waktu Isya yang rahimakumullah, senang kita nih. Dan kata ulama, tanda orang yang akan memperoleh husnul khotimah adalah orang intidharut ya ukhra, orang yang menantikan waktu ibadah yang lain. Nunggu sholat Isya, nunggu nih kayak kita nih. Habis taklim nunggu sholat Isya, alhamdulillah, masya Allah. Begitupun tidur kita niatkan, ya Allah saya pengen nanti bangun malam hari tahajud, habis itu saya pengen sholat subuh berjamaah, ya Allah. Orang yang seperti ini orang yang akan memperoleh husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Rajab ini bulan yang sangat istimewa. Karena keistimewanya tadi, Nabi dipanggil oleh Allah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya luar biasa.
Nabi meninggalkan itu kota Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau perjalanan umumnya ke Palestina itu kurang lebih 1 bulan. Perjalanan 1 bulan, Pak, kalau naik onta. Tapi Nabi Muhammad dengan mengendarai buruk ini kendaraan surga, Pak. Ada 40.000 buruknya Allah yang disiapkan nanti dalam surganya Allah buat kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti suatu saat kita dapat buruk, ngicipin naik buruk kayak apa gitu, terdapat, yang penting masuk surga. Dapat kita hadirin, karena itu kendaraan surganya Allah. Nabi Muhammad dijemput dengan kendaraan yang namanya buruk. Habis Isya beliau tiduran sebentar. Lalu datang malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Rasul, malam ini engkau diperintahkan sama Allah untuk melaksanakan suatu yang begitu istimewa, yang mulia, spesial buat engkau. Engkau akan di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah." Dalam satu keterangan hadirin, Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj beliau dibelah dadanya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan ini bukan hanya waktu mau Mi'raj saja. Pernah Nabi waktu kecil ketika di Halimatus Sa'diyah, lagi dibesarkan oleh Halimatus Sa'diyah, lagi menggembalai kambingnya Halimatus Sa'diyah, beliau pun dipanggil oleh malaikat Jibril alaihissalam, lalu dibedah itu dadanya, diambil di dalam hatinya dari penyakit-penyakit yang akan merusak daripada rohaninya, dibersihkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, dicuci dengan air Zam-Zam. Itu dari kecil, Pak. Makanya pantas Rasulullah nggak ada marah, Rasulullah nggak ada dengki, dendam dan sebagainya, karena bersih Nabi Muhammad, beda dengan yang lain. Lalu sampai Mi'raj pun juga sama. Ketika mau Mi'raj, Nabi Muhammad sama, dibelah dulu dadanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, disucikan dengan air Zam-Zam, lalu disatukan lagi oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang susah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak jadi, maka jadi. Apalagi buat nyatuin badannya Rasulullah. Allah mampu menghidupkan orang yang mati jadi hidup, mampu bagi Allah. Menghidupkan orang yang hidup jadi mati, mampu bagi Allah. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, setelah bersih dari Rasulullah, berangkatlah Nabi Muhammad dikawal dengan malaikat Jibril Mikail, mengendarai buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Tapi sebelumnya Nabi singgah dulu di tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Lalu Nabi singgah di tempat bagaimana Nabi Musa ketika menerima wahyu di Bukit Tur Sina. Lalu Nabi pun melintasi di Yathrib, tempat Madinah sekarang, di tempatnya Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Itu semua dilintasi ketika Isra Mi'raj. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di Masjidil Aqsa, Nabi pun di situ mengimami sholat di Masjidil Aqsa. Di belakangnya adalah makmumnya para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad ini jemaah rahimakumullah sayyidil anbiya wal mursalin, penghulunya para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, setelah memimpin sholat di Masjidil Aqsa, baru Nabi langsung berangkat. Sampai sekarang itu ada jemaah rahimakumullah tempat saksinya, ada di situ sejarah saksinya. Jadi samping Masjidil Aqsa juga ada batu, yang batu itu pernah diinjak oleh Rasul ketika Mi'raj. Kalau Bapak nanti di Palestina, insyaallah menurut guru saya itu ada batu yang pernah diinjak, itu harumnya Pak, wanginya luar biasa. Kata guru saya, kebetulan beliau diizinin karena masih dzurriyyah Nabi Muhammad, beliau diizinin. Akhirnya dicium batu itu, subhanallah, wanginya luar biasa. Bekasnya Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Makanya pantas Nabi Muhammad itu jamaah rahimakumullah 100 meter orang belum Rasulullah belum hadir dengan para sahabat, itu sudah tercium khasnya Rasulullah baunya. Wanginya luar biasa. Sampai ada suatu riwayat, ada nenek-nenek kebetulan memang menjumpai Rasulullah lagi tidur, Pak.
kebetulan keringetan. Itu masya Allah keringatnya Rasulullah itu sedikit diambil dan baunya luar biasa kata nenek, wanginya tubuh Rasulullah. Dan itu alami hadirin. Tubuhnya Nabi Muhammad itu alami, wangi dari lahir. Dan lahirnya Rasulullah itu beda dengan manusia biasa hadirin. Wa wulida sallallahu nadhifan makhtunan maqtu'a surah biyadil qudratil ilahiyah. Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan dalam suci, bersih. Siti Aminah hadirin melahirkan Rasulullah itu enggak ada darah sedikit pun. Enggak ada darah. Lahir dalam keadaan membaca doa iftitah. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud, lalu kepalanya diangkat ke atas seakan-akan melihat daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bukti tanda kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sudah tidak ada tali pusarnya. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sudah bercelak. Nabi Muhammad dalam kondisi sudah tersisir rapi rambutnya. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kita sunnah nih Pak, disunahkan Rasulullah pakai sifat ya namanya celah ini. Ini insya Allah dijaga mata kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga insya Allah menumbuhkan bulu mata kita. Itu sunnah. Kalau kita punya silakan pakai. Terus sunnah lagi adalah memakai siwak. Itu sunnah Rasulullah SAW. Lalu sunnah lagi hadirin kalau kita punya sisir silakan sisir. Sisir itu sunnah. Cermin. Jadi cermin juga kita ngaca dulu Pak kalau berangkat kemana-mana, cerminan dulu. Itu sunnah. Ya, jadi bersiwak. Pakai wewangian sunnah. Apalagi mau sholat berjamaah itu sunnah pakai wewangian. Dan makruh kalau kita mau sholat berjamaah makan jengkol. Makan jengkol sama pete. Ya Allah, takbir Allahu Akbar. Dan di belakang samping ini, oh terganggu Pak. Ini ngurangin kekhusyuan di samping kita nih. Ya, itu hebatnya luar biasa Nabi. Ya, menyatakan bahwa yang namanya jengkol sama pete hadirin itu makruh Nabi sampaikan karena memang benar ada madorot bagi orang yang makannya juga orang yang ada di sekelilingnya. Emang enak hadirin dimakan, tapi masya Allah ada sesuatu yang makruh. Makruh itu kalau baiknya jangan banyak-banyak dimakan. Ya kalau sekedarnya saja boleh, tapi dikondisikan kalau mau ke masjid ya sikat gigi dulu lah, biar nyaman dulu, makan permen dulu baru kita ke masjid biar tidak ada orang yang merasa terganggu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini amalan-amalan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau mau masuk ke masjid dahulukan kaki kanan. Ini kadang-kala kita kan yang sunnah yang sederhana, yang ringan-ringan, kalau kita tidak dibiasakan agak berat. Masuk masjid kaki kanan, membaca Allahumma ghfirli dzunubi waftali wa barahmatik. Keluarnya kaki kiri. Sunnahnya. Nah, kalau kamar mandi beda. Dahulukan kaki kiri. Keluarnya kanan. Dan di kamar mandi dianjurkan yang rahimakumullah sunnah menyiram kaki ya sebelah kanan. Sebelah kanan itu kaitannya dengan jantung. Menyiram sebelah kiri kaitannya dengan paru-paru. Ternyata subhanallah. Mohon maaf. Dalam satu penelitian kenapa banyak orang kadang-kala masuk kamar mandi jantung, stroke dan sebagainya. Karena sunnah-sunnahnya kadang mohon maaf sering diabaikan. Maka masuk dahulukan kaki kiri, diawali dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dia berlindung kepada Allah. Lalu di kamar mandi sunnah segera ya mencuci kakinya. Kanan baru kiri. Makanya kan itu sunnahnya di antaranya kalau mau mandi jinabat itu sunnahnya kaki dulu. Supaya tadi menyeimbangkan ya, menstabilkan suhu tubuh kita. Biar nyaman. Itu sederhana memang, tapi kalau kita amalkan luar biasa keistimewanya. Sudah masuk ke Isya hadirin, mohon maaf lahir batin. Insyaallah kita sambung kembali kalau masih ada waktu perjalanan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.